Oke, baiklah, kali ini kita akan bahas mengenai materi MTK wajib kelas 10 tentang persamaan irasional. Oke, langsung saja, apa yang dimaksud dengan persamaan irasional? Persamaan irasional merupakan persamaan yang melibatkan variabel dalam tanda akar. Ingat ya, persamaan irasional itu persamaan yang melibatkan variabel dalam tanda akar. Adapun bentuk umum dari persamaan irasional yaitu yang pertama, akar dari fx sama dengan c dengan syarat fx lebih dari atau sama dengan 0 dan c lebih dari atau sama dengan 0. Yang kedua, akar fx sama dengan akar gx dengan syarat fx lebih dari atau sama dengan 0 dan gx lebih dari atau sama dengan 0. Yang ketiga, akar fx sama dengan gx dengan syarat fx lebih dari atau sama dengan 0 dan gx lebih dari atau sama dengan 0. Jadi ketiga tersebut merupakan bentuk umum dari persamaan irasional. Contohnya seperti ini, ada persamaan dari akar x kuadrat dikurang 6 sama dengan akar x plus 1. Itu contoh yang pertama. Lalu contoh yang kedua, adapun persamaannya seperti akar 2x plus 4 sama dengan x plus 1. Nah, ini contoh merupakan persamaan irasional. Di sini kita langsung aplikasikan ke contoh soal mengenai persamaan irasional. Soal yang pertama, tentukan penyelesaian dari akar 3x dikurang 2 sama dengan x dikurang 4. Bagaimana cara pengerjaannya? Langsung saja ya. Untuk caranya di sini, yang pertama, oke, caranya yang pertama, di sini kita tulis dulu akar. Soalnya 3x dikurang 2 sama dengan x dikurang 4. Untuk persamaan irasional, caranya mengerjakan dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Jadi yang ruas kanan dan ruas kiri sama-sama kita kuadratkan. Jadi yang ini akar kita kuadratkan. Jadi 3x dikurang 2 kita kuadratkan sama dengan x dikurang 4 kita kuadratkan. Ya, setelah kita kuadratkan langsung saja ya. Untuk akar jika dikuadratkan akarnya hilang ya. Jadi 3x dikurang 2. Ya, tinggal 3x dikurang 2 karena akarnya sudah hilang. Sama dengan x dikurang 4 kuadrat. Nah, caranya x dikali x berapa? X kuadrat. Lalu x dikali min 4. Min 4x dikali pangkatnya. Min 2. Jadi min 8x. Selanjutnya untuk min 4 kita kuadratkan. Min 4 dikali min 4 sama dengan positif 16. Oke, sudah kita peroleh ya. Jadi di sini di ruas kirinya 3x dikurang 2 sama dengan x kuadrat dikurang 8x ditambah 16. Nah, kedua ruas ini kita jumlahkan dengan cara untuk yang ruas kiri kita pindah ke ruas kanan. Jadinya kita jumlahkan ya 0. Ini sisanya 0. Yang x kuadratnya tetap kita tulis. Kemudian dikurang 8x. 3x pindah ruas jadinya min 3x. Kemudian ini ditambah 16. Lalu min 2 pindah ruas jadinya positif 2. Ya, jadinya ini 0 ya. Sekarang kita jumlahkan x kuadrat ini tetap. Lalu min 8x dikurang 3x ini berapa? Sama dengan berapa? Min 11x. Lalu ditambah 16 ditambah 2 berapa? 16 ditambah 2 hasilnya yaitu 18. Ya, sudah kita peroleh ya. Jadi x kuadrat dikurang 11x ditambah 18. Jadi yang ini kita faktorkan atau kita cari faktor-faktor dari ini ya. Yang mana di sini kita tulis x caranya. Di sini kita tulis x lalu sama dengan 0. Lihat yang c. Yang c ini 18. Berapa kali berapa yang hasilnya 18? 6 kali 3 ya bisa. Kemudian 3 kali 6 bisa. 2 kali 9 bisa. 9 kali 2 bisa. Dan ingat, jika keduanya dijumlahkan, hasilnya berapa ini? Negatif 11. Lihat yang B-nya, negatif 11. Jadi, di sini faktornya x min 2, x min 9. Karena min 2 ditambah min 9, itu hasilnya berapa? Min 11. Lalu min 2 dikali min 11.
Min 2 dikali min 9 sama dengan berapa? 18. Setelah kita ketemu, langsung saja ini kita tulis X dikurang 2 sama dengan berapa? 0 ya. Lalu X sama dengan negatif 2 pindah ruas jadinya 2. Atau di sini ada X min 9 sama dengan berapa? 0. X sama dengan min 9-nya pindah ruas jadinya 9. Kita sudah ketemu ya. Jadi X sama dengan 2. X sama dengan 9. Lalu langkah selanjutnya kita buktikan. Untuk X sama dengan 2, X sama dengan 9. Ini kita masukkan ke soalnya. Apakah soalnya sama atau tidak? Sesuai atau tidak? Jadi di sini ya. Kita buktikan di soal. Apakah X sama dengan 2 ini sesuai atau X sama dengan 9 ini sesuai. Atau keduanya memang sesuai. Yang pertama kita coba X sama dengan 2. Kita masukkan ke soalnya. Di soalnya kan akar 3X dikurang 2 sama dengan X dikurang 4. Lalu X-nya kita ganti 2. Nah, jadi akar 3 dikali 2 dikurang 2 sama dengan 2 dikurang 4. Kelihatan ya? Oke. Sekarang 3 dikali 2 berapa? 6. 6 dikurang 2 berapa? 4. Jadi di sini akar 4. Lalu 2 dikurang 4 berapa? 2 dikurang 4 negatif 2. Akar 4 berapa? Akar 4 2 sama dengan negatif 2. 2 sama dengan negatif 2. Ini terpenuhi tidak? Tidak ya? Tidak terpenuhi. Oke, sekarang kita yang kedua. Yang kedua X-nya kita ganti dengan 9. Jadi 3 dikali 9. Ya, kelihatan. 3 dikali 9 lalu dikurang dengan 2 sama dengan 9 dikurang 4. 3 dikali 9 27. 27 dikurang 2 hasilnya berapa? 25. Sama dengan 9 dikurang 4 hasilnya 5. Akar dari 25 berapa? 5 sama dengan 5. Jadi, untuk yang X sama dengan 9, ini terpenuhi tidak? Terpenuhi ya? Benar. Jadi, terpenuhi. Dari sini saja kita bisa membuktikan bahwasannya untuk X yang terpenuhi itu yang mana? Yaitu X sama dengan 9. Jadi, HP-nya dari sini kita bisa ketemu. Yaitu berapa? 9. Paham ya? Oke, selanjutnya. Kenapa yang X sama dengan 2 ini tidak terpenuhi? Kita bisa buktikan dengan syarat akar. Nah, di sini ya. Ada syarat akar. Kita buktikan dengan cara syarat akar. Bagaimana caranya? Ingat. Untuk syaratnya, yang mana fx lebih dari atau sama dengan 0 dan c lebih dari atau sama dengan 0. Ingat ya, atau fx lebih dari atau sama dengan 0 dan gx lebih dari atau sama dengan 0. Jadi di sini lihat. Yang pertama, 3x dikurang 2 lebih dari atau sama dengan 0. Lalu 3x lebih dari atau sama dengan negatif 2-nya pindah ruas jadinya 2. X lebih dari atau sama dengan 2/3. Kita sudah ketemu X lebih dari 2/3. Sekarang yang kedua. X dikurang 4 lebih dari atau sama dengan 0. Lalu X lebih dari atau sama dengan negatif 4 pindah ruas jadinya apa? Positif 4. Ya. Oke, jadi di sini ada X lebih dari atau sama dengan 2/3, lalu ada X lebih dari 4. Setelah ini kita buat garis bilangannya. Garis bilangannya kita buat dulu di sini untuk berapa? Untuk 2/3 dulu ya. Jadi di sini ada 2/3. Lihat di sini ada tanda sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Jadi bulatannya penuh.
Kemudian tandanya lebih dari, jadinya ke kanan. Oke, sudah. Selanjutnya, untuk X lebih dari atau sama dengan 4. Nah, jadi 4 ini perkiraannya di sini ya. Ya, bulatannya penuh karena ada tanda sama dengan, lalu dia lebih dari ke kanan. Lihat di sini, yang mencangkup keduanya. Kita tarik irisannya yang mencangkup keduanya. Yang mana? Di sini ada X sama dengan 2, kemudian X sama dengan 9. Jadi dari dua garis bilangan ini yang mencangkup keduanya yang mana? Ini ya. Jadi di sini ingat, yang lebih dari 4 yang mana? Di sini X sama dengan 9. Oke, sekarang kita ke soal nomor 2. Tentukan penyelesaian dari akar 2X ditambah 27 sama dengan X dikurang 4. Caranya sama ya. Yang pertama kita dikuadratkan terlebih dahulu. Di sini ada akar 2X ditambah 27 sama dengan X dikurang 4. Masing-masing ini kedua ruas kita kuadratkan. Jadi yang ini kita kuadratkan juga. Oke, sudah ya. Lihat di sini akar dikuadratkan, akarnya hilang. Jadinya tinggal 2X ditambah 27. Sama dengan X dikurang 4 dikuadratkan. Jadi ini X kali X, X kuadrat. X dikali negatif 4, negatif 4X dikali 2, negatif 8X. Lalu negatif 4 dikali negatif 4, hasilnya positif 16. Setelah itu, di sini kita pindah ruas. Yang ruas kiri pindah ke ruas kanan. Kita jumlahkan. Jadi di sini 0. Jadi X kuadrat dikurang 8X. Ingat, di sini 2X. Pindah ruas jadinya negatif 2X. Ditambah 16. Ini positif 27. Pindah ruas jadinya negatif 27. Ini 0. Sama dengan X kuadrat. Negatif 8X dikurang 2X. Hasilnya berapa? Negatif 10X. Lalu ditambah 16 dikurang 27. Berapa? Negatif 11. Ini ya hasilnya. Lalu kita cari faktor dari X kuadrat dikurang 10X dikurang 11. Yang mana di sini X, lalu di sini X sama dengan 0. Ya, yang mana faktornya yaitu berapa? X dikurang 11 dikali X ditambah 1. Inilah faktornya dari X kuadrat dikurang 10X dikurang 11. Lalu di sini X dikurang 1 sama dengan 0. X sama dengan positif 1. Atau, maaf, ini 11 ya. Jadi X dikurang 11, ini 11. Jadi ini 11. Atau X plus 1 sama dengan 0. X sama dengan negatif 1. Kita sudah peroleh X-nya sama dengan 11 dan X-nya sama dengan negatif 1. Oke, cara yang pertama untuk membuktikannya, di sini kita X-nya langsung masukkan ke soal. Kita coba untuk yang X sama dengan 11 ya. Jadi di sini akar 2X ditambah 27 sama dengan X dikurang 4. 11-nya kita masukkan di sini, kita ganti ke X. 2 dikali 11 ditambah 27 sama dengan 11 dikurang 4. 2 dikali 11, 22 ditambah 27 akar 49. Sama dengan 11 dikurang 4 berapa? Tuh, 7. Akar 49, 7 sama dengan 7. Terpenuhi tidak? Ya, terpenuhi ya. Oke. Terpenuhi. Sekarang yang kedua. Nah, yang kedua ini ya. Yang kedua X-nya kita ganti negatif 1. Jadi akar 2X ditambah 27 sama dengan X dikurang 4. Akar 2 dikali negatif 1 ditambah 27 sama dengan negatif 1 dikurang 4. 2 dikali negatif 1 min 2 ditambah 27 hasilnya berapa? Akar 25. Negatif 1 dikurang 4, negatif 5. Akar 25 berapa? 5 sama dengan negatif 5. Sesuai tidak? Tidak sesuai ya? Atau tidak terpenuhi?
Oke, dari sini kita bisa melihat ya bahwasanya X yang terpenuhi yaitu yang mana? Ini, yang 7 sama dengan 7, yaitu 11. Karena di sini X-nya kita coba 11. Jadi, yang terpenuhi adalah X sama dengan 11. Jadi, HP sama dengan 11. Lalu bagaimana caranya? Kenapa yang X sama dengan negatif 1 itu tidak terpenuhi? Kita menggunakan cara syarat akar jika kalian bingung. Syarat akar. Oke, sekarang yang di sini 1 2x ditambah 27 lebih dari atau sama dengan 0. Jadi di sini 2x lebih dari 27 pindah ruas jadinya negatif 27. X lebih dari atau sama dengan negatif 27 per 2. Udah ketemu ya. Selanjutnya yang kedua. X dikurang 4. X dikurang 4 lebih dari atau sama dengan 0. Oke, kemudian X negatif 4-nya pindah ruas. Jadinya apa? Positif 4. Jadi ada X lebih dari atau sama dengan negatif 27 per 2. Ada X lebih dari atau sama dengan 4. Kita buat garis bilangannya dulu. Kita buat yang X lebih dari atau sama dengan negatif 27 per 2. Nah, ini negatif 27 per 2. Lihat di sini ada tanda sama dengannya ya. Lebih dari atau sama dengan. Bulatannya penuh. Lalu di sini tandanya lebih dari. Kita ke kanan. Oke. Setelah itu kita buat garis bilangan yang mana? 4. 4 itu di sininya ya. Oke, kemudian ada tanda sama dengan. Jadi bulatannya penuh. Lalu tandanya lebih dari, kita geser. Ya, dari kedua garis bilangan ini mencangkup yang mana? Ini ya. Oke. Ya. Jadi yang X lebih dari 4. Yang mana? X lebih dari 4. Nah, kita lihat yang tadi. Yang tadi kan kita peroleh X sama dengan 11, X sama dengan negatif 1. Jadi X yang lebih dari 4 yaitu X sama dengan 11. X sama dengan 11. Karena di sini irisannya di X lebih dari 4. Makanya yang terpenuhi yaitu X sama dengan 11. Sehingga himpunan untuk soal nomor 2 ini yaitu 11. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Pak Levi TV agar channel ini terus berkembang.